Ya, ini adalah hari Jumat terakhir di bulan November dan mungkin ini adalah bisa dibilang menjadi kesempatan yang terbaik untuk melihat ataupun meninjau apakah kira-kira akan didapatkan pertanda terkait dengan rally akhir tahun atau tidak. Dan itu dikaitkan dengan Black Friday. So, apa yang akan membuat market bergerak? Karena relatif tidak ada data ekonomi nanti malam dari Amerika. Jadi, begini ulasannya. Ya, poin pertama yang harus kita telah terlebih dulu adalah terkait dengan kondisi geopolitik. Masih ada ketidakpastian dari Eropa kaitannya dengan konflik antara Rusia Ukraina sepertinya belum berkesudahan dan belum bisa dipastikan apakah mereka akan setuju mengikuti jejak langkah di Timur Tengah, yaitu terkait dengan gencatan senjata antara Israel versus Lebanon. Nah, satu sisi ini menjadi satu tanda tanya yang cukup besar teman-teman, karena kalau kita telah lebih lanjut dari sejak 2022, kunci utama dari konflik ini adalah terkait dengan keinginan dari Ukraina yang sangat menginginkan untuk bisa masuk ke dalam keanggotaan NATO. Sementara Rusia menolak hal tersebut dan ya itulah yang terjadi. Konflik tersebut sampai saat ini belum terselesaikan. Ya, kalaupun misalkan terjadi kesepakatan, mungkin bukan masalah perjanjian sebelum gencatan senjata, tapi melainkan menyatukan terlebih dulu apakah kedua hal tersebut bisa disinkronkan apa tidak, baik itu kepentingan Rusia ataupun kepentingan dari Ukraina sendiri. Jadi, poinnya utamanya dari geopolitik masih menyisakan terkait dengan konflik Rusia-Ukraina, sehingga ya kita mau tidak mau harus tetap waspada, terutama karena ini memasuki akhir pekan. Kemudian kalau kita lihat dari efek politiknya, ya pokoknya intinya adalah selama tidak terjadi kesepakatan, ada kekhawatiran geopolitik meningkat ataupun memanas, maka itulah dikondisikan no deals alias kesempatannya adalah untuk safe haven. Dan itulah yang terjadi tadi pagi, kenapa emas mengalami lonjakan kenaikan dari level 2633 sampai ke teritori 2666. Nah, apakah ini akan berlanjut sampai nanti malam atau tidak? Ya, ini akan bergantung dari seberapa cepat kenaikan untuk malam ataupun sore ini. Kalau misalkan dia bisa tembus level 2680, ya mungkin kita akan lihat 2700, tapi mungkin juga tidak. Bisa saja kenaikan ini hanya relatif sesaat, karena di malam hari yang dikhawatirkan adalah penurunannya agak relatif terbatas, mengingat range market seperti kemarin yang memang kondisinya adalah market Amerika yang libur, berarti akan membatasi potensi dari pergerakan market tersebut. Walaupun kali ini kita mungkin close marketnya untuk emas lebih panjang ya, 245 waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya rasa kita masih punya peluang untuk hal tersebut, hanya saja tetap hati-hati karena begitu range sudah terlalu besar kenaikan di pagi hari, maka kemungkinan malam harinya penurunan pun akan bisa dibilang relatif terbatas. Itu berarti mau tidak mau kita tunggu sampai ke minggu depan. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari apa yang terjadi, sebetulnya ada dua poin utama atau mungkin beberapa poin di sini yang bisa membuat kenapa yen mengalami kenaikan ataupun penguatan. Kalau Anda lihat, USD Japan Yen sekarang bergerak di bawah level 150. Ini sebagai tanda-tanda bahwa mereka sudah mulai menelaah lebih lanjut terkait dengan peluang BOJ untuk menaikkan suku bunga. Ya, setelah tadi pagi, data ekonomi menunjukkan bahwa inflasi Tokyo mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Kali ini 2,6% untuk Tokyo CPI-nya, basis tahunan dari ekspektasinya 2,2%, jadi jauh lebih tinggi. Previous berada 1,8%, sementara untuk core CPI-nya berada di 2,2%, itu pun lebih tinggi daripada ekspektasi 2,0, dan core to core CPI-nya berada di 1,9%. Ya, kalau Anda bingung mana yang harus dilihat, ya Anda cukup lihat core CPI-nya saja sebetulnya, dan itu yang dilihat terkait dengan kenaikan inflasi yang memang dibutuhkan atau disyaratkan oleh BOJ untuk setidaknya punya alasan kuat untuk menaikkan suku bunga. Dan jadi lonjakan ini ya membuat kenapa market berpikir atau berspekulasi sepertinya akan sangat besar peluangnya untuk menaikkan suku bunga karena alasan utamanya sudah didapatkan. Terlebih dengan ya apakah stimulus ekonomi, saya rasa itu yang memungkinkan untuk fokus utamanya juga memenuhi prasyarat dari yang diinginkan oleh Katsuo Ueda, yaitu kenaikan upah yang berkelanjutan. Oke, berarti datanya mendukung untuk kenaikan suku bunga. That means di tanggal 18-19 Desember ada peluang untuk menaikkan sekitar 15 basis point dan that's good ya, berarti yen akan relatif tetap menguat dan kita berharap nantinya mungkin kita akan lihat level 148 dalam waktu dekat. Nanti kita akan coba lihat dari sisi teknisnya. Sementara
Harga emas mulai rebound bukan hanya terkait dengan geopolitiknya saja, tapi satu hal yang pasti dan juga sudah sempat kita bahas kemarin, dan dalam 1 minggu terakhir kita sempat kupas bahwasanya Federal Reserve masih punya peluang untuk turunkan suku bunga 25 basis point di bulan Desember. Jadi poin inilah ya teman-teman yang semakin terlihat dan semakin kokoh karena data PCE atau inflasi PCE 2 hari yang lalu ternyata dirilis dengan angka yang bisa dibilang sesuai ekspektasi. Ya ada kenaikan memang 2,8%, tapi jangan lupakan ekspektasinya pun 2,8%. Dari 2,6 atau 2,7 saya rasa itu yang juga tidak terlalu mengkhawatirkan bagi pasar dan juga bagi para pembuat kebijakan Federal Reserve. Jadi dalam hal ini kita tetap melihat peluang tersebut semakin menguat, bahkan dari 50% sekarang ini peluangnya untuk pemangkasan 25 basis point adalah 70%. Jadi ada peluang tersebut yang membuat kenapa emas masih cukup optimis. Karena ingat, penurunan suku bunga bank sentral berarti masih mendominasi ataupun masih mendukung untuk kenaikan emas. Demikian pula, kalau kita lihat dari data inflasi zona euro yang nanti akan dirilis nanti sore di jam 5, maka kemungkinan peluangnya ya semakin mendorong untuk alasan ECB tetap dalam penurunan suku bunga. Kemudian seasonal effect. Efek musiman teman-teman yang ditunggu-tunggu adalah Desember dan Januari. Apakah mungkin akan mengalami kenaikan? Kelihatannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingat musiman setiap tahunnya di bulan Desember dan Januari itu cenderung positif untuk emas. Cuman masalahnya adalah apa ini akan terjadi lebih lanjut atau tidak, mengingat dalam 1 tahun ini justru dia sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, dari zona 2100 sampai ke nyaris 2800-an. Koreksi dalam 1 bulan terakhir atau dalam 2-3 minggu terakhir lebih tepatnya, kita melihat ada penurunan yang cukup besar sampai zona 2530-an kemarin, tapi sudah recover, sudah pulih kembali dan sekarang di level 2600-an. Nah masalahnya adalah kalau kita kaitkan dengan pelantikan Trump di bulan Januari, maka bisa dibilang ada ketidakpastian apa sih yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Walaupun dari sisi kampanye kemarin sudah jelas dan dari penunjukan Menteri Keuangan kemarin juga sudah sangat jelas bahwa topik utamanya adalah pemangkasan pajak, kemudian juga ada kaitannya dengan pengenaan tarif, dan inilah yang akan menjadi figur utama yang dikhawatirkan bisa memicu pada inflasi. Tapi ya karena ada ketidakpastian tersebutlah yang membuat kenapa emas masih bisa dilirik sebagai safe haven. Nah itu pula yang membuat kenapa emas dalam 2 hari terakhir meskipun turun dan kita harapkan akan ada koreksi lagi di level 2600 ternyata tidak tercapai. Ya mungkin tertahan di level 2620, 2630 dan pagi ini pun masih bertahan di 2633. Apakah kita akan kenaikannya di atas 2680-an atau kembali turun di bawah 2640? Itu yang akan kita bahas nanti sore. Nah sementara itu teman-teman, seperti yang saya janjikan bahwa ini adalah hari Jumat terakhir dan kaitannya Jumat terakhir di bulan November itu selalu disebut dengan Black Friday. Apa sih Black Friday? Salah satu catatan penting adalah Black Friday ini bisa memberikan simbol ataupun tanda-tanda apakah ekonomi dalam kondisi sehat apa tidak terlihat dari tingkat daya belanja konsumen. Nah itu yang akan kita lihat sepanjang hari ini ya, sepanjang hari Jumat, karena itu yang akan menjadikan juga sinyal-sinyal awal apakah nanti Santa Claus Rally itu akan tercipta apa tidak. Kalau misalkan ternyata ada tanda-tanda belanja yang sangat kuat dari para konsumen, berarti menandakan optimisme juga terkait dengan kondisi ekonomi dan juga daya beli, tentunya itu yang akan membuat saham-saham perusahaan akan mengalami kenaikan. Kalau itu yang terjadi, otomatis yang akan kita dapatkan adalah Santa Claus Rally alias kenaikan di pasar saham, jelas itu akan terjadi. Dan demikian pula kalau kita kaitkan dengan pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve di bulan Desember. Jadi ya double combo, kita akan mendapatkan itu dorongan yang sangat positif terutama untuk kaitannya di akhir tahun. Tapi bagaimana kalau misalkan data penjualannya relatif lebih rendah atau bisa dibilang negatif atau mungkin tidak mencapai ekspektasi para toko ataupun para online shop. Nah kemungkinan inilah yang akan membuat tanda tanya besar. Lalu kemudian mungkin kita tidak akan dapatkan Santa Claus Rally yang begitu optimal, melainkan tetap naik tapi hanya saja tidak terlalu besar. Nah itulah yang akan menjadi catatan kita untuk kedepannya, sehingga kalau Anda ingin memanfaatkan Santa Claus Rally, pastikan Anda cermati data penjualan setiap toko ataupun semua toko yang ada di Amerika, termasuk dari sektor-sektor yang bisa dibilang konsumtif ya. Jadi kalau misalkan ini terjadi dan cenderung mendukung, seperti yang tadi saya bilang, itulah tanda-tanda yang bisa mendukung untuk Santa Claus Rally di akhir tahun ataupun di bulan Desember ini.
Nah, sementara untuk data ekonomi hari ini, karena memang Amerika libur, jadi pastikan Anda di malam hari hati-hati, walaupun penutupan 245 untuk emas, lalu kemudian di jam 1.30 untuk atau 1.15 untuk indeks saham, tapi juga Anda harus hati-hati dengan volatility yang kemungkinan akan relatif terbatas, mirip dengan tadi malam. Nah, walaupun ada kekhawatiran juga terkait dengan geopolitik menjelang akhir pekan, tapi ya intinya adalah data ekonomi inilah yang akan membantu kita sepanjang hari ini. Data dari Jerman dan juga data dari zona Eropa. Kalau misalkan lihat dari CPI, harapannya lah naik 2,8%. Nah, cuman di sini teman-teman yang mesti diingat adalah apapun yang terjadi pada data CPI zona Euro bukan berarti ECB akan berhenti atau tidak menurunkan suku bunga. Jadi pilihannya itu adalah 25 basis point atau 50 basis point. 25 basis point itu akan didapatkan kalau CPI dari zona Euro dirilis dengan angka ya mungkin 2,8% ataupun misalkan untuk utama ataupun CPI utama, CPI headline 2,3% ya sesuai ekspektasi saja. Berarti kita akan dapatkan cukup di 25 basis point ya. Atau kalau misalkan ternyata jauh lebih rendah, maka itulah yang akan mendorong ECB untuk menurunkan 50 basis point. So, kita tinggal tunggu saja nanti malam ataupun di sore hari di jam 5 dan kita akan tunggu sampai pembahasan terkait dengan grafik berikutnya. Apakah ada peluang untuk emas kembali turun atau sudah saatnya dia akan mengalami kenaikan? Termasuk juga nasib USD Japanese Yen.